Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Please subscribe, like, comment, and share YouTube saya. Teman-teman, saya kali ini ingin membahas mengenai apakah pergantian pemerintahan dari Joko Widodo kepada Prabowo Subianto itu berjalan mulus seperti kata Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada saat acara ulang tahun Gerindra, Partai Gerindra. Dia mengatakan bahwa itu pergantian pemerintahnya itu sangat mulus ya, dan kemudian Prabowo adalah presiden paling kuat di seluruh dunia, sehingga kemudian orang pada takut untuk mengkritik Presiden Prabowo. Itu kata Jokowi. Tapi kalau kita perhatikan, saya berani mengatakan justru pergantian pemerintahan dari Joko Widodo kepada Prabowo Subianto itu banyak sekali mengandung persoalan yang sangat pelik. Saya beri contoh ya. Karena kebetulan terpilihnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu melalui berbagai rekayasa-rekayasa hukum dan politik, ini yang menimbulkan kepelikan. Satu, saya beri contoh ya, bagaimana kemudian Joko Widodo melakukan suatu rekayasa hukum agar Mahkamah Konstitusi itu meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden. Karena kebetulan adik iparnya itu menjadi ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu. Ya. Dan ini tentunya putusan dari Mahkamah Konstitusi itu diikuti oleh KPU pada saat itu ya. Dan kita tahu ya, biar bagaimanapun yang namanya KPU itu tidak punya pilihan lain kecuali mengikuti amanat ataupun perintah dari atasan dia, yaitu tentunya presiden, atau mengikuti apa yang diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan Anda juga tahu ya, menjelang pemilihan presiden pada 2024 yang lalu, kita tahu yang namanya Joko Widodo ya beserta DPR itu juga melakukan revisi Undang-Undang Desa ya. Masa jabatan kepala desa ya itu kemudian dinaikkan yang tadinya sekian tahun ya menjadi 8 tahun. Dan dari 8 tahun itu, kalau dulu misalnya kepala desa bisa dipilih kembali untuk masa jabatan sampai 3 kali, sekarang cuma 2 kali ya. Tapi Anda tahu ya, kepala desa tentunya senang karena masa jabatan yang saat ini itu tidak dihitung di dalam undang-undang tersebut ya. Jadi dia masih bisa berkuasa untuk 16 tahun atau 8 kali 2 tahun. Apa arti dari sebuah perubahan undang-undang pemerintahan desa itu? Itu adalah bahwa kepala desa akhirnya merasa happy, merasa senang, dan kemudian dia mengikuti apa yang diinginkan oleh Jokowi saat itu, yaitu bagaimana caranya memenangkan Prabowo Gibran. Ya. Dan kita juga tahu ya, bahwa pada saat pemilihan presiden kemarin, tidak sedikit kepala-kepala desa yang didatangi oleh aparat keamanan ya, untuk kemudian ditanyakan bagaimana akuntabilitas mereka sebagai seorang kepala desa. Maksudnya, apakah misalnya pendataan keuangan, uang masuk dan uang keluar itu sesuai? Apa artinya ini? Ini adalah cara untuk menakut-nakuti para kepala desa kalau mereka kemudian memiliki suatu pertanggungjawaban yang tidak baik ya, atau akuntabilitas yang tidak baik, mereka akan berhadapan dengan polisi. Apa artinya itu? Karena mereka takut, ya akhirnya mereka mengikuti apa kata aparat keamanan tersebut. Dan kita tahu akhirnya mereka kemudian ikut yang harus memilih pasangan Prabowo Gibran pada pemilu presiden kemarin ya. Dan kemudian dari kepala desa ini juga menurun kepada para pemilih di desa-desa mereka. Sebab kalau misalnya orang-orang di desa mereka tidak ikut di dalam perintah dari kepala desanya, mereka akan kehilangan, saya beri contoh, nama-nama mereka di dalam daftar siapa yang akan menerima bantuan sosial dan juga bantuan langsung tunai.
ya. Dan kita tahu ini juga masih terus terjadi ya. Kita tahu akibatnya sebagai akibat dari hal-hal seperti itu ya. Kepala desa tidak memiliki suatu harkat keberanian kembali, dan kita tahu ya Presiden Prabowo Subianto ketika dia akan menerapkan apa yang disebut pembangunan unit-unit koperasi desa yang nilainya itu mencapai 5 miliar rupiah, dan kita tahu desa hanya mendapatkan 1 miliar rupiah per tahun, berarti selama masa jabatan 5 tahun kepala desa, dia tidak bisa menggunakan anggaran desa itu untuk kegiatan pembangunan, kecuali untuk koperasi di desa seperti yang saya sudah tayangkan di YouTube saya sehari yang lalu. Ya. Dan apalagi yang kita lihat ya, kenapa saya katakan bahwa ini tidak berjalan secara mulus, bahkan mungkin saya berani mengatakan bahwa ini adalah pergantian kekuasaan yang paling buruk dalam sejarah reformasi. Mengapa? Karena di dalam pergantian pemerintahan sebelumnya, ya, baik dari Habibie kepada Gus Dur, ya, Abdurrahman Wahid, ataupun dari Gus Dur ke Megawati, dari Megawati ke Susilo Bambang Yudhoyono, dari Susilo Bambang Yudhoyono ke Joko Widodo, tidak ada persoalan-persoalan yang terkait dengan anggaran, ya. Apa yang saya katakan di sini, ya, karena Anda tahu ya, berbagai yang disebut dengan revisi undang-undang pada era kedua Joko Widodo dari 2019 sampai 2024 itu juga memakan biaya yang sangat tinggi. Karena Anda tahu ya, adalah sudah menjadi suatu rahasia umum ya, bahwa pembuatan undang-undang itu tentunya membutuhkan dana tertentu dalam tanda kutip ya. Seperti yang pernah dikatakan oleh Hasto Kristianto ya, bahwa untuk membuat misalnya undang-undang tentang atau revisi undang-undang KPK itu membutuhkan anggaran, saya lupa angkanya ya, apakah itu 3 juta US dollar atau lebih dari itu ya. Demikian juga dalam kaitannya dengan undang-undang pemerintahan desa dan juga tentunya undang-undang yang lain ya, termasuk juga revisi undang-undang Mahkamah Konstitusi. Dan kita lihat juga ya, bahwa Presiden Jokowi ya terlalu begitu banyak menggunakan anggaran negara pada era kedua pemerintahannya, dan you know what happened? Apa yang terjadi? Anggaran yang dimiliki negara itu benar-benar sangat sedikit. Apa yang terjadi kemudian? Prabowo tidak bisa menggunakan anggaran negara secara penuh untuk membiayai program-program kerja mereka ya. Saya bercontoh ya, bagaimana Prabowo kemudian mengefisiensikan dalam tanda kutip ya anggaran negara ya dari berbagai kementerian dan lembaga, supaya dia punya anggaran yang katanya tadinya untuk makan bergizi gratis ya. Ternyata sebagian besar dari anggaran yang dipotong itu untuk apa? Untuk dana Danantara ya. Sampai sekarang orang juga masih bertanya-tanya, kalau nanti misalnya Danantara uangnya itu dipakai untuk misalnya biaya pembuatan kilang-kilang minyak, apakah nanti menguntungkan atau merugikan? Satu ya. Kedua, kalau kemudian dana Danantara ini ternyata untuk membeli surat berharga negara atau SBN yang selama ini perannya diambil oleh Bank Indonesia, itu kemudian apakah nanti uangnya akan bisa kembali secepatnya pada tahun berikutnya atau setelah masa pengembalian anggaran dari SBN itu harus dilakukan. Ini juga menjadi suatu pertanyaan yang sangat rumit ya. Dan kita juga tahu ya, akibat dari yang namanya efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga, yang malah katanya akan terjadi 3 kali, akan mencapai angka 750 triliun ya. Anda bisa bayangkan, kalau baru 306 triliun saja, ini yang namanya kementerian dan lembaga kehilangan anggaran mereka yang cukup besar. Saya beri contoh, apa akibatnya ya, mengenai bagaimana calon pegawai negeri sipil ya, atau apa namanya yang disebut dengan aparatur sipil negara ASN ya. Anda tahu mereka harusnya yang ASN ya, itu harusnya dilantik pada 1 Maret 2026 ini, akhirnya harus kemudian ditunda sampai 1 Oktober 2026 ya.
dan kemudian mereka yang menjadi ASN dengan apa istilahnya itu, dengan PPPK ya, PPPK itu perjanjian kerja ya, perjanjian kerja antara dia dengan negara ya, atau yang disebut dulu ini sebetulnya untuk pengganti mereka-mereka yang menjadi pegawai tidak tetap ya. Ini baru akan dilantik pada Maret 2026. Jadi berarti 1 tahun lagi. Anda bisa bayangkan bagaimana mereka yang sudah meninggalkan pekerjaan mereka, apakah itu di perusahaan swasta ataupun di perusahaan lain ya. Anda bisa bayangkan bagaimana mereka harus menunggu sampai Oktober 2025 ini, sementara yang dengan perjanjian PPPK itu baru akan misalnya sampai sekitar 1 tahun lah ya. Oktober ini juga ya cukup lama mereka harus menunggu ya. Dan Anda tahu ya, biaya mereka untuk menunggu itu kan tidak kecil. Berapa mereka harus misalnya mengeluarkan uang per bulan untuk diri dan keluarganya ya. Ini contoh saja. Bagaimana dengan yang lain ya? Saya juga bisa lihat ya, bagaimana janji pemerintah atau dalam hal ini itu Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan juga Teknologi. Mereka tadi mengatakan bahwa semua dosen yang berstatus PNS ya, atau berstatus aparatur sipil negara itu akan mendapatkan yang namanya tunjangan sebagai dosen ya, itu dari tahun 2020 sampai 2025 ini. Ternyata yang mereka dapatkan hanyalah pada tahun 2025. Apa artinya? Antara 2020 sampai 2024 mereka itu tidak mendapatkan uang sepeser pun ya. Ini yang kemudian saya katakan, kalau saya mengatakan bahwa apakah pergantian pemerintahan dari Jokowi kepada Prabowo itu mulus? Buat saya tidak ya. Karena secara politis juga ya, kita bisa lihat bagaimana penentuan siapa-siapa yang duduk di dalam kabinet ya. Tidak sedikit orang-orang Jokowi yang kemudian harus diterima oleh Prabowo masuk ke dalam kabinet ya. Dan kemudian siapa-siapa saja ya, pejabat di kepolisian ataupun di tentara yang juga masuk ke dalam yang namanya pemerintahan Prabowo Subianto ya. Ini menunjukkan betapa Prabowo itu tidak independen di dalam penentuan yang disebut dengan kabinet, anggota kabinet ya, dan juga lembaga ya. Jadi ini juga menjadi suatu problem ya. Kita lihat sekarang ya, di harian Kompas Senin 10 Maret 2025 ya. Di sini dikatakan betapa sulitnya misalnya yang namanya dosen itu untuk bisa membeli buku ya. Di sini mengatakan bahwa dia memperoleh gaji pokok 4,4 juta rupiah ya, dan uang makan 500.000 ya hingga 700.000. Anda bisa bayangkan 4,4 ditambah 500 itu 4,9, atau 4,4 ditambah 700 itu 5,1. Anda bisa hidup sebagai dosen ya dengan gaji dan tunjangan cuma 4,9 atau 5,1 juta rupiah. Berarti dia tidak punya lagi dana untuk beli buku supaya meningkatkan kapasitas ilmu pengetahuan dia ya. Saya mungkin cerita sedikit ya. Saya dulu waktu jadi mahasiswa, saya berusaha untuk aktif, produktif ya. Saya beri contoh misalnya, apakah itu dengan menulis ya, seperti saya pernah mengatakan di Harian Kompas, di Jakarta Post, di Sinar Harapan, atau kemudian menjadi Suara Pembaruan ya. Dan kemudian juga yang penting juga saya mendapatkan satu kesempatan yang sangat baik ya. Saya setelah pulang dari Australia tahun 91 itu oleh Dr. Sujati Jiwandono ya. Itu kakak dari Pak Sudrajat Jiwandono. Saya mendapatkan tempat untuk bisa menulis di harian Suara Karya milik Golkar. Dan itu ditaruh di halaman pertama biasanya ya. Dan itu saya mendapatkan honor yang lumayan, Rp250.000 pada saat itu ya. Kalau di harian Kompas ya, pada saat saya masih mahasiswa, itu memang honornya beda-beda ya. Lucu, jadi di Kompas itu pada saat itu ya, saya mendapatkan honor sebagai penulis di halaman 4 pada saat itu ya. Apakah itu dapatnya Rp75.000, Rp85.000, tidak satu standar seperti yang terjadi pada saat ini ya. Kalau saat ini kan pokoknya ya sekian juta plus lah gitu ya.
Kalau dulu itu saya juga heran. Kadang-kadang saya lihat ya, ini artikel saya cukup baik, nggak taunya honornya lebih dikit dengan artikel yang misalnya saya kirim berapa waktu yang lalu. Ya begitulah, nggak apa-apa. Tapi saya juga mendapatkan misalnya kesempatan untuk menulis di misalnya di koran Jawa Tengah ya, koran-koran Merdeka ataupun itu koran Jakarta ataupun koran yang dimiliki oleh waktu itu Partai Persatuan Pembangunan ya, atau yang kemudian diambil alih oleh Golkar juga ya. Jadi itulah kalau saya dapat honor dari saya menulis, itu yang kemudian saya kemudian pergi ke Gramedia untuk membeli buku ya, baik yang berbahasa Inggris atau yang berbahasa Indonesia untuk menambah ilmu pengetahuan saya. Tapi kalau ngelihat bagaimana dosen-dosen yang gajinya kecil-kecil ini, kalau mereka juga tidak punya kesempatan seperti kami-kami dulu ya, untuk bisa menulis di Kompas, Sinar Harapan atau Suara Pembaruan, di Jakarta Post ya, atau kemudian Merdeka atau Suara Merdeka di apa namanya itu koran Jawa Tengah itu ya, itu yang kemudian sulit untuk kemudian mendapatkan honor-honor tambahan ya. Lagi-lagi kalau Jokowi bilang bahwa itu pergantian pemerintahannya itu benar-benar berjalan secara smooth, saya bilang tidak. Justru ini adalah pergantian pemerintahan yang paling buruk dalam sejarah politik di era reformasi. Dan kita juga tahu ya, bagaimana kemudian yang namanya perusahaan-perusahaan swasta itu satu persatu gulung tikar ya. Tapi ini nanti saya akan bahas tersendiri ya. Mengapa demikian? Karena Indonesia itu lucu ya. Kita tidak pernah belajar dari sejarah. Termasuk juga dalam kaitannya mengapa Sritex dan juga puluhan perusahaan-perusahaan tekstil di Indonesia itu gulung tikar. Itu sebetulnya sejarahnya panjang dan sudah terjadi pada waktu-waktu sebelumnya. Tapi nanti saya akan bahas secara khusus di dalam YouTube saya ya. Jadi YouTube saya ini memang bukan hanya untuk mendapatkan penonton yang banyak ya atau viewers yang banyak ya, tapi ini adalah bagian dari pendidikan politik rakyat ya. Saya ingin mengatakan bahwa kalau Anda mendengarkan YouTube saya, ini bukan ingin menjelekkan pemerintah, tapi ingin menyadarkan para viewer saya ya, apa yang harus Anda tahu mengenai politik di Indonesia ini ya. Apakah kemudian berjalan dengan baik, apakah kemudian ada kesetaraan antara elit dan massa ya. Apakah kemudian juga siapa yang lebih berkuasa dan sebagainya dan sebagainya. Berikan komentar Anda.